Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas administrasi bisnis serapan 5B pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait etika dan keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dan profesi. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari Lala Zakia Nasution dengan NIM 4122011032. Kemudian ada saya sendiri, Salama Agusti Giantirano dengan NIM 4122201045. Dan yang terakhir ada Dia Familia Vita Ningrum dengan NIM 4122201059. Sebelum memasuki materi utama, ada baiknya kita mengetahui pengantar dari materi ini. Etika bisnis merupakan suatu studi yang berkonsentrasi pada nilai moral dan penerapan standar moral dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tentunya dalam penerapan nilai moral dan standar moral ini akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dalam bersikap menjalankan bisnisnya. Sedangkan etika bisnis dalam keuangan merupakan suatu konsep yang mengacu pada penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis dalam menjaga aspek kegiatan finansial mulai dari pengambilan keputusan investasi hingga pelaporan keuangan. Dengan memperhatikan etika bisnis yang baik, maka kepercayaan seluruh stakeholder terhadap perusahaan tetap terjaga. Hal ini tentunya membantu perusahaan dalam menciptakan citra bisnis yang baik dan etis. Prinsip dasar etika bisnis dalam keuangan. Terdapat 4 prinsip dasar etika bisnis dalam keuangan. Yang pertama ada integritas. Integritas berarti bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ada kerahasiaan. Kerahasiaan berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada objektivitas. Objektivitas berarti bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang terakhir ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Hal ini berarti menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecurangan atau fraud. Kecurangan atau fraud merupakan tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, pihak ketiga yang menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Association of Certified Fraud Examiners mengkategorikan 3 bentuk kecurangan yang diistilahkan dengan kata fraud 3, yaitu yang pertama corruption atau korupsi, yang kedua asset misappropriation, yang ketiga fraudulent statement atau pernyataan palsu. Hasil survei Fraud Indonesia menyatakan bahwa bentuk kecurangan yang paling banyak di Indonesia adalah korupsi. Menurut Crazy, fraud dipicu oleh 3 hal. Yang pertama ada pressure, yaitu ketika seseorang melakukan fraud akibat adanya tekanan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Yang kedua ada opportunity, yaitu ketika seseorang melakukan fraud akibat adanya kesempatan seperti lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan. Yang ketiga ada rationalization, yaitu ketika seseorang melakukan pembenaran dalam melakukan kecurangan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai etika. Baik, selanjutnya ada fraudulent financial reporting. Kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting adalah pengabaian jumlah dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau overstate terhadap aset atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari sebenarnya atau understate terhadap kewajiban dan bebannya. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan kecurangan laporan keuangan dan kecurangan lainnya. Kecurangan laporan keuangan dan kecurangan lainnya memiliki hubungan yang erat dan biasanya saling mempengaruhi. Kecurangan laporan keuangan umumnya melibatkan manipulasi angka-angka atau informasi dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan nilai perusahaan di mata investor atau untuk menghindari kewajiban pajak. Sementara itu, kecurangan lainnya dapat mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan aset perusahaan seperti penggelapan uang atau pencurian persediaan.
Hal ini bisa disebabkan karena adanya kesempatan, tekanan, rasionalisasi, atau siklus kecurangan. Kecurangan laporan keuangan dan kecurangan lainnya tentu dapat merusak reputasi perusahaan dan merugikan banyak pihak. Contohnya yaitu dengan kasus WorldCom, yaitu perusahaan telekomunikasi yang melakukan kecurangan akuntansi dengan membesar-besarkan pendapatannya dan menciptakan sebuah pos akuntansi yang disebut provisi lindung nilai yang tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat. Kecurangan ini dilakukan untuk mempertahankan peringkat kredit dan menarik investor. Selanjutnya yaitu pencegahan kecurangan atau fraud. Pencegahan fraud merupakan suatu upaya yang diambil melalui penetapan kebijakan yang dapat mencegah atau meminimalisir resiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan suatu organisasi. Amin Wijayatunggal menyatakan bahwa terdapat beberapa tata kelola yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud, antara lain 1. Membudayakan sikap jujur dan beretika yang tinggi. 2. Manajemen perlu mengevaluasi pencegahan kecurangan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan dalam pelaporan keuangan sehingga akuntabilitas perusahaan dapat ditingkatkan. Ketiga, melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh komite audit. Dengan adanya pengawasan dari tim audit, keuangan dapat terkontrol sehingga memperkecil peluang terjadinya fraud. Yang keempat, faktor religiusitas. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dalam mengelola keuangan akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat agama dan perundangan yang berlaku. Dan terakhir, meningkatkan integritas. Seseorang yang berintegritas tinggi mampu menjalankan tugasnya dengan memegang komitmen dalam mengelola keuangan dengan jujur dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta mampu menghindarkan diri dari bentuk penyimpangan yang dapat berdampak terhadap kerugian keuangan negara. Selanjutnya yaitu praktik vintage yang ditinjau dari etika bisnis. Vintage atau financial technology merupakan perusahaan jasa keuangan yang menggunakan teknologi internet dan software terkini dalam model bisnisnya. Vintage ini membuat transaksi jual beli dan sistem pembayaran yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Meskipun vintage dipandang sebagai masa depan layanan keuangan, akan tetapi ada sejumlah kekhawatiran mengenai efeknya di sektor keuangan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai laporan mengenai pelaku bisnis vintage yang tidak etis, mulai dari penagihan intimidatif hingga penyebaran data pribadi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan etika bisnis dalam menjalankan vintage untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan sejalan dengan prinsip etika bisnis, nilai-nilai moral, norma hukum, dan kepentingan publik, serta untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini beroperasi dalam kerangka legal dan etis yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Saat ini vintage legal di Indonesia telah diatur oleh dua lembaga yang berwenang, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.